Nena adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang penuh semangat. Dia tinggal di sebuah kamar kos sederhana, hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari mall tempatnya bekerja sebagai SPG di salah satu brand kosmetik terkenal. Kosnya adalah tempat kecil yang nyaman, meski sederhana. Setiap pagi, rutinitasnya dimulai dengan menyiapkan diri, mengenakan seragam elegan, dan menyematkan senyuman di wajahnya, siap menghadapi pelanggan. Meskipun hidupnya tidak selalu mudah, Nena selalu percaya bahwa setiap hari membawa peluang baru. Pagi itu, Nena berangkat lebih awal. Hujan deras mengguyur kota, dan langit kelabu tampak enggan cerah. Saat tiba di mall, dia mendapati suasana lengang. Namun, suasana tenang itu terganggu ketika seorang pria berlari-lari kecil memasuki lobi mall dengan setelan jas basah kuyup. Nena yang sedang merapikan meja produknya, tanpa sadar mengamati pria itu. Pria itu, Randy, berusia 39 tahun, adalah seorang manajer pemasaran di salah satu perusahaan mobil ternama. Wajahnya tampak sedikit kesal, mungkin karena basah akibat hujan. Ketika dia mendekati kaunter kosmetik untuk mencari tisu, tatapannya bertemu dengan Nena. "Permisi, ada tisu di sini?" tanyanya sopan. Nena tersenyum, mengambil beberapa lembar tisu dari bawah meja, dan memberikannya. "Ini, Pak. Semoga membantu." "Terima kasih," jawab Randy sambil mengeringkan wajahnya. "Hujan deras sekali." "Ya, saya tidak menyangka." Percakapan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Hari berikutnya, Randy kembali ke mall, kali ini dengan niat yang lebih jelas. Dia mendatangi kaunter tempat Nena bekerja, berpura-pura mencari hadiah untuk seorang rekan kerja. Nena, yang sudah mulai mengenal Randy sebagai pelanggan, membantu memilihkan produk yang cocok. "Anda sangat paham soal kosmetik. Saya rasa teman saya akan suka," kata Randy sambil tersenyum. "Nama Anda siapa, kalau boleh tahu?" "Nena," jawabnya sambil sedikit tersipu. "Kalau Bapak?" "Randy," balasnya. "Senang bertemu dengan Anda, Nena." Seiring waktu, kunjungan Randy ke mall semakin sering. Awalnya untuk alasan pekerjaan, tetapi kemudian dia mulai sengaja meluangkan waktu untuk berbicara dengan Nena. Dalam percakapan-percakapan itu, mereka berbagi cerita tentang pekerjaan, mimpi, dan kehidupan. Nena mengetahui bahwa Randy adalah seorang duda tanpa anak, sementara Randy memahami perjuangan Nena yang bekerja keras demi masa depan. Hubungan mereka yang semakin dekat akhirnya menjadi bahan perbincangan di antara rekan kerja Nena. Banyak yang memperhatikan kedekatan mereka, dan beberapa mulai menyebarkan gosip. Salah satu rekan Nena, Siska, tidak menyukai perhatian yang diterima Nena dari pria mapan seperti Randy. Dia sering melontarkan sindiran. "Nena, kamu beruntung sekali ya. Ada pelanggan setia seperti Pak Randy. Mungkin nanti kamu tidak perlu kerja keras lagi kalau dia serius," katanya dengan nada tajam. Nena hanya tersenyum kecil, berusaha mengabaikan komentar itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa kedekatannya dengan Randy bisa menimbulkan masalah, baik di tempat kerja maupun dalam hidupnya. Apalagi, perbedaan usia dan status mereka membuat Nena ragu untuk melangkah lebih jauh. Di sisi lain, Randy juga menghadapi tekanan. Ibunya, seorang wanita konservatif, mulai curiga ketika mendengar nama Nena dari cerita Randy. "Kamu serius dengan gadis itu?" tanya ibunya. "Dia berbeda jauh darimu, baik usia maupun status. Apa kamu yakin dia bukan hanya mengincar hartamu?" Randy berusaha meyakinkan ibunya bahwa Nena adalah wanita baik yang tulus. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu menancap di pikirannya. Apakah dia benar-benar siap untuk menjalin hubungan serius dengan Nena, mengingat segala perbedaan di antara mereka? Sementara itu, Randy mulai mengunjungi kos Nena dengan alasan mengantarkan makanan atau hanya sekadar berbincang. Awalnya, Nena merasa canggung menerima Randy di tempat tinggal sederhananya, tetapi lama-kelamaan dia mulai nyaman. Randy tidak pernah menghakimi kondisi Nena, bahkan dia terkadang membantu memperbaiki barang-barang kecil di kos, seperti keran bocor atau lampu mati. Pada suatu malam, Randy mengajak Nena bertemu di sebuah kafe di dekat mall. Wajah Randy tampak tegang, dan Nena bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. "Nena, aku ingin kita bicara serius," kata Randy. "Hubungan kita, aku merasa ini tidak mudah. Banyak hal yang perlu kita pikirkan."
Nena menatap Randi, hatinya berdebar. Aku tahu, aku juga memikirkan hal yang sama. Tapi, apa kamu benar-benar merasa ini tidak mungkin? Randi menghela napas. Bukan tidak mungkin, tapi aku hanya ingin memastikan bahwa kita berdua siap menghadapi segala konsekuensi. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengambil waktu. Mereka sepakat untuk tidak terlalu sering bertemu dan memberi ruang untuk berpikir. Bagi Nena, itu adalah keputusan yang sulit. Setiap hari, dia merasa kehilangan sosok yang selama ini memberinya semangat. Waktu berlalu, dan meskipun mereka tidak sering bertemu, perasaan di antara mereka tetap tumbuh. Namun, cobaan besar datang ketika Nena mendapati bahwa ibunya di kampung jatuh sakit. Dia harus mengirim sebagian besar tabungannya untuk pengobatan, membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Randi mengetahui kondisi Nena melalui salah satu rekan kerja Nena yang baik hati. Tanpa berpikir panjang, dia menawarkan bantuan finansial. Namun, Nena menolak dengan tegas. Aku tidak ingin kamu merasa aku memanfaatkanmu, Randi. Aku bisa mengurus ini sendiri, katanya dengan suara bergetar. Randi merasa frustrasi. Dia hanya ingin membantu, tetapi dia juga menghormati harga diri Nena. Pada saat yang sama, gosip di tempat kerja Nena semakin menjadi-jadi. Siska, yang cemburu, mulai menyebarkan cerita bahwa Nena hanya mendekati Randi demi uang. Mendengar hal itu, Nena merasa terpukul. Sementara itu, Randi memutuskan untuk menghadapi ibunya sekali lagi. Aku mencintai Nena, Bu. Dia bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku yakin dia tulus, tegasnya. Ibunya akhirnya setuju untuk bertemu Nena. Pertemuan itu berlangsung tegang, tetapi Nena berhasil menunjukkan sikap yang sopan dan tulus. Dia menceritakan perjuangannya dalam hidup, tanpa berusaha mencari simpati. Perlahan, Ibu Randi mulai melihat ketulusan Nena. Setelah melewati berbagai konflik, Randi dan Nena memutuskan untuk memperjuangkan hubungan mereka. Randi melamar Nena dengan sederhana namun penuh makna di tempat mereka pertama kali bertemu, counter kosmetik di mall. Nena, kamu adalah wanita yang membuat hidupku lebih berarti. Maukah kamu menjadi pendampingku? Dengan air mata kebahagiaan, Nena mengangguk. Ya, aku mau. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Nena yang dulu hanya seorang SPG kini merasa hidupnya lengkap bersama Randi, pria yang mencintainya dengan tulus. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Randi sering mengunjungi kos Nena, bahkan setelah mereka menikah, untuk mengingatkan awal perjuangan mereka bersama. Kini, mereka menjalani hidup sebagai pasangan yang saling mendukung, membangun rumah tangga yang hangat dan penuh cinta. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Nena dan Randi adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia, status, atau rintangan. Ketulusan hati, keberanian untuk melawan stigma, dan komitmen untuk saling mendukung menjadi kunci kebahagiaan mereka. Dari cerita ini adalah bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meskipun jalan tersebut penuh dengan cobaan. Tidak ada yang lebih indah daripada dua hati yang saling menguatkan, tumbuh bersama, dan menciptakan kebahagiaan yang hakiki. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan kita bersama-sama dalam menemukan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.